Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat. Mari kita belajar matematika lagi dengan materi kubus dan balok. Soal nomor 1. Lili membuat kotak tempat menyimpan pernak-pernik. Kotak tersebut berbentuk kubus. Sisi luar kotak dilapisi kertas kado agar terlihat lebih indah. Kotak yang dibuat Lili sebagaimana gambar. Nah, di sini terlihat kotak berbentuk kubus tanpa tutup. Untuk mencari panjang rusuk, maka volume kotak 2744 tersebut akan sama dengan panjang kali panjang kali panjang. Nah, panjangnya berapa? 14 kali 14 kali 14. Nah, maka panjangnya adalah 14 cm. Nah, pertanyaannya di sini luas kertas kado minimal yang dibutuhkan Lili untuk melapisi kotak tersebut adalah, karena kotak tersebut tanpa tutup, maka terdapat 5 sisi saja. Jadi, sama dengan 5 kali P kali P. Sama dengan 5 kali 14 kali 14 sama dengan 980. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2. Pak Bagas memiliki toko kue. Pak Bagas mendapat pesanan kue lapis. Setiap kue lapis dimasukkan dalam kardus kue berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Terlihat di sini kotak kecil ini adalah kardus kue. Kardus kue tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar berbentuk balok sehingga dapat ditutup rapat. Ukuran kardus besar sebagaimana gambar. Kardus besar dapat memuat 36 kardus kue tanpa sisa. Nah, di sini kardus besar ukurannya adalah 18 cm lebarnya, panjangnya 36 cm, dan tingginya 12 cm. Nah, untuk ukuran kardus kue belum diketahui. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini terdapat 4 pernyataan yang benar dan yang salah. Mari kita pilih manakah pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, panjang rusuk kardus kue adalah 6 cm. Pernyataan kedua, panjang rusuk kardus kue adalah 16 cm. Kita lihat manakah yang benar. Maka kardus besar volumenya dihitung, kemudian dibagi volume kardus kue yang kecil. Jadi 18 kali 36 kali 12 dibagi 36 kardus kue dikalikan panjang kali panjang kali panjang. Sehingga 36 disederhanakan dengan 36, maka sama dengan 1, tinggal 18 kali 12 sama dengan 216, kemudian dibagi P pangkat 3. Nah, untuk P pangkat 3 sama dengan 216, maka P sama dengan 6. Jadi yang benar adalah pernyataan nomor 1. Kemudian kita lihat pernyataan nomor 3. Tumpukan kardus kue maksimal yang bisa masuk kardus besar adalah 2 buah. Kenapa 2 buah? Karena panjang rusuk kardus kecil, kardus kue adalah 6 cm, ditumpuk menjadi 12 cm. Sehingga
pernyataan 3 benar. Kalau pernyataan 4, 3 buah, maka tumpukannya menjadi 18 cm. Maka tumpukan 3 buah salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 3. Pak Hendra akan membuat bak mandi berbentuk balok di rumahnya. Ukuran bagian dalam bak mandi sebagaimana gambar. Di sini terdapat panjang pada gambar 100 cm, lebarnya 50 cm. Kemudian tinggi bagian dalam adalah 80 cm. Sisi bagian dalam bak mandi dipasang keramik dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Satu dus keramik berisi 25 buah. Maka banyak keramik minimal yang harus dibeli adalah, mari kita hitung luas semua keramik yang dibutuhkan adalah, kita hitung satu persatu. Sisi bagian samping di sini sama dengan sisi bagian di sini, jadi 2 kali 50 kali 80 sama dengan 8.000. Kemudian bagian sisi yang sebelah di sini dengan di sini adalah sama, sehingga 2 kali 100 kali 80 sama dengan 16.000. Kemudian sisi yang di sebelah sini adalah alas atau lantai, panjangnya 100 cm kali 50 cm sama dengan 5.000, sehingga luas semuanya dijumlah 8.000 ditambah 16.000 ditambah 5.000 sama dengan 29.000. Kemudian untuk luas keramiknya sendiri adalah 20 kali 20 sama dengan 400. Maka banyak dus keramik adalah 29.000 dibagi 400 dibagi 25 dus sama dengan 2,9 dus. Sehingga jawaban benar adalah A. Soal nomor 4. Budi mempunyai wadah air berbentuk balok. Wadah tersebut berisi air 1/4 bagian seperti pada gambar. Nah, di sini wadah air berbentuk balok berukuran panjang 12 dm, lebar 4 dm, tingginya 8 dm. Dan air tersebut berisi 1/4 bagian, sehingga 8 dm dibagi 4 sama dengan 2 dm tinggi airnya. Kemudian Budi menambahkan air dalam wadah tersebut sebanyak 64 gayung. Nah, 64 gayung terlihat di sebelah kotak ini. Satu gayung berisi 1,5 liter. Banyak air setiap gayung yang dituangkan rata-rata seperti pada gambar, yaitu 1,5 liter per gayung. Ketinggian air dalam wadah setelah ditambahkan adalah titik-titik. Kita lihat volume air semula adalah 12 kali 4 kali 2
sama dengan 96. Kemudian tambahan air 64 gayung kali 1,5 liter sama dengan 96. Sehingga kalau dijumlah, volume air menjadi 192 liter. Maka tinggi air yang sekarang adalah 192 dibagi 12 kali 4 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Keadaan gambar pertama sebelum batu hias dimasukkan seperti terlihat pada gambar. Kemudian keadaan 2 setelah batu hias dimasukkan. Ada 2 batu hias dimasukkan sehingga tinggi airnya menjadi lebih tinggi dari yang keadaan pertama. Di sini, keterangan dari soal adalah sebuah akuarium berbentuk balok berisi air dengan ukuran seperti pada gambar. Nah, baloknya adalah panjangnya 40, lebarnya 40, tingginya 60. Tetapi tinggi air semula adalah 43 cm. Ke dalam akuarium tersebut dimasukkan 2 batu hias berbentuk kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Tinggi air dalam akuarium sekarang adalah, cara menghitungnya sebagai berikut. Volume air yang sekarang akan sama dengan volume air yang semula ditambah volume 2 batu. Sehingga volume air yang sekarang 40 kali 40 kali T yang akan kita cari tinggi air yang sekarang. Sama dengan volume air semula adalah 40 kali 40 kali 43. Dan ditambah volume 2 batu, 2 kali 8 pangkat 3. Akan sama dengan 40 kali 40 sama dengan 1600 kali T sama dengan 40 kali 40 kali 43 sama dengan 68.800 ditambah 2 kali 8 pangkat 3 sama dengan 1024. Maaf. Sehingga tingginya adalah, jika dijumlah 68.800 ditambah 1024 sama dengan 69.824 dibagi 1600 sehingga T sama dengan 43,64. Jadi di sini jawaban benar adalah B. Demikian materi kubus dan balok kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga ujian yang akan datang mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.